Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, untuk tahun anggaran Ta 2027 menetapkan pagu anggaran sebesar 4 miliar rupiah, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,3 miliar rupiah. Penurunan anggaran ini menjadi sorotan dalam forum perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Musrenbang yang digelar di wilayah Kelurahan Jombang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan, anggota DPRD Tangsel Dapil Ciputat yakni Maria Teresa BSC, Emilio Raihan, dan Andaryono Wiono SH, Camat Ciputat H. Mamat CMM, perwakilan OPD Kota Tangsel, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, unsur pendidikan, organisasi kepemudaan OKP, serta para ketua RT dan RW. DPRD Tangsel dorong partisipasi aktif warga. Anggota DPRD Tangsel Maria Teresa BSC menegaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menjaring dan mengawal aspirasi masyarakat agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Saya menghimbau kepada para ketua RW, RT, Karang Taruna, dan seluruh unsur masyarakat agar terus aktif berpartisipasi, mengawal, serta memperjuangkan usulan pembangunan dari wilayah masing-masing, kata Maria Teresa. Camat Ciputat Haji Mamat mengatakan untuk anggaran 2027 sebagian bergeser untuk penanggulangan sampah dari hulu sebagai prioritas pembangunan, seperti pembangunan biopori khusus sampah. Kita musyawarah rencana pembangunan untuk 2027. Yang pagunya sekarang tadi disebutkan untuk Kelurahan Jombang itu 4 miliar 5 juta. Yang kemarin di 2025 ke 2026 itu 4 miliar 330 juta. Ada penurunan kurang lebih 300 juta. Nah tentunya penurunan ini perlu Pak RT, Pak RW ketahui bahwa kita berarti pendapatan PBB-nya di tahun 2025 ini menurun. Karena kita itu mendapatkan pagu Musrenbang itu ada kontribusi dari pembayaran pajak bumi dan bangunan 40%. 15%-nya itu dari jumlah penduduk, 15%-nya dari luas wilayah. Jadi kalau memang pagu sekecamatan Ciputat yang paling besar adalah Jombang. Yang lainnya masih di bawah 4 miliar, tapi Jombang 4 miliar 5 juta. Dan saya berharap dengan pagu ini bisa betul-betul tepat sasaran. Walaupun sudah melakukan Musrenbang, nanti tolong dicek kembali. Harapan saya dengan Musrenbang ini bisa mengakomodir stunting yang ada di Kelurahan Jombang, bisa mengakomodir penanganan sampah yang ada di Jombang, bisa mengakomodir penanganan banjir yang ada di Jombang, penanganan kemiskinan yang ada di Jombang, dan anak yang putus sekolah. Wakil Wali Kota Pilar Saga Ihsan, fokus membahas keputusan Wali Kota dalam mengatasi sampah dari hulu, tertuang diantaranya pembuatan bank sampah di tiap kelurahan, biopori, dan teba komposter. Berikut pernyataannya. Bikin kepwal keputusan Wali Kota terkait tim percepatan penanganan sampah. Ya. Yang mulai di situ ada Wali Kota, timnya ada Wakil Wali Kota, ada Sekda, ada Asda, kepala dinas, terus turun sampai camat, sampai lurah, sampai ketua RW. Maka dari itu sekarang didoronglah Pak Iwan, Pak Lurah, untuk satu RW ada satu bank sampah. Nah ini harus sukses Pak Iwan. Sudah 12 alhamdulillah. Tapi bukan hanya berdiri, tapi aktif. Nanti akan diukur efektivitasnya. Menjadi tugas kita semua untuk dicek efektif nggak, ya, bergerak nggak bank sampah. Saya Bapak Ibu sudah 3 tahun di lingkungan saya aktif di bank sampah bersama dengan istri saya. Kebetulan Ibu RW saya itu adalah ketua bank sampah di lingkungan. Mulai pemilahan sampah-sampah plastik, sampah botol kaca, sampah kertas, karton, sampai minyak jelantah, sampai organiknya. Itu mulai dipilah dari rumah tangga. Jadi beban yang dikeluarkan ke TPN Ciputat sangat berat dari rumah saya atau dari lingkungan. Karena lumayan masyarakat membantu memilah. Karena pemilahan ini menjadi ekonomi sirkular Bapak Ibu. Kalau dikumpulkan ada nilai jualnya. Tapi masalahnya kita mau atau enggak.
Berita berikutnya, Kepolisian Sektor Ciputat Timur melalui Kapolsek Bambang Askar Sodik SHMH, respon cepat atas aduan masyarakat terkait kecelakaan di Jembatan Pol Jombang. Diketahui seorang pengendara sepeda motor warga Reni Jaya terjatuh dari kendaraannya ketika sedang melintas. Warga segera evakuasi ke pinggir jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Setelah dicek kondisi pengendara, ternyata warga tersebut sedang terserang penyakit epilepsi, dan diakui oleh pengendara tersebut memiliki riwayat penyakit epilepsi. Kapolsek segera gerak cepat mengirimkan personil dan ambulans ke lokasi, namun karena sudah sadar kembali maka diputuskan bisa pulang ke rumahnya di Reni Jaya Pamulang. Nanti istrinya biar pulang, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ya. Nah, dah, bismillah. Siap, ya, oke. Berita berikutnya, selain berita pengendara yang terjatuh, Kapolsek juga menerima aduan terkait jalan yang dipenuhi dengan tanah dan dapat membahayakan pengendara di Jalan Menjangan Raya Pondok Ranji Ciputat Timur. Atas koordinasi dengan petugas di lapangan, kondisi jalan yang penuh tanah kemudian disterilkan menggunakan alat. Kapolsek Bambang Askar Sodik, kepolisian berkomitmen terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas dan sigap.